Selamat Pentakosta kedua. Hari ini kita beribadah dalam bahasa Indonesia dan khotbah nanti juga disampaikan dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Pada hari ini, Senin tanggal 1 Juni 2020, kita akan mendengarkan firman Tuhan, khotbah dalam ibadah Pentakosta kedua ini. Dari 1 Korintus pasal yang kedua, dimulai dari ayat pertama hingga ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema atau topik dari khotbah hari ini adalah hidup oleh kuasa roh. Hidup oleh kuasa roh maksudnya supaya setiap orang, supaya orang percaya menjadi berkat bagi sesama. Menarik kalau kita mengingat sebentar bahwa Rasul Paulus yang mendirikan atau merintis jemaat di Korintus ini, dia mendengar bahwa suasana kurang kondusif pada waktu itu. Tetapi itu tidak dia hiraukan. Dan dia akan ke sana, dia akan memberitakan Injil kepada orang-orang Korintus yang pada saat itu sebagian adalah orang-orang terpelajar, walaupun datang dari berbagai suku bangsa. Tugas Paulus adalah untuk memberitakan Injil. Dan kalau dikatakan apakah Injil yang dimaksud di sini adalah tentang Yesus Kristus, Tuhan, Mesias yang disalibkan, mati, dikuburkan, tapi bangkit dan hidup, dan memberi jaminan keselamatan bagi setiap orang yang menerimanya, yang mempercayainya. Injil yang dimaksudkan juga adalah bahwa Kristus yang bangkit itu, yang berkuasa atas kematian, yang mengalahkan maut, adalah Dia juga yang berkuasa atas kehidupan. Itu sebabnya setiap orang yang menerima Kristus, mempercayai Kristus, baginya terbuka anugerah keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di sini kita mau melihat ada dua hal yang utama. Yang pertama,
bahwa Kristus adalah pusat atau inti dari pemberitaan Injil. Karena Kristus adalah pusat, adalah inti dari pemberitaan Injil, dan Kristus yang kita sebutkan tadi adalah Tuhan yang mengalahkan kematian dan Tuhan yang berkuasa atas kehidupan, maka Rasul Paulus tidak mau sembarangan memberitakan ini. Dia tidak mau seperti orang-orang di Korintus mengandalkan hikmat pengetahuan manusia, tetapi dia justru mengatakan dia mengosongkan diri, tidak punya pengetahuan apa-apa, dan tidak mau memakai akal pikirannya semata. Dia hanya bergantung kepada hikmat yang dari Allah. Dia hanya bergantung kepada Roh Kudus atau Roh Tuhan. Jadi kalau dikatakan tadi Yesus Kristus adalah pusat dari pemberitaannya, supaya setiap orang yang mendengarnya, mendengar di dalam Yesus, kasih Allah dinyatakan, kasih Allah diwujudkan, sehingga pendengar mau datang kepada Yesus, menerima Yesus, mempercayai Yesus, dan membuat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, Roh Kudus akan memberi kemampuan kepada para penginjil, di sini kepada Paulus, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk memberitakan berita keselamatan itu. Tadi kita mendengarkan bahwa Paulus menyadari siapa dirinya, keterbatasannya, kelemahannya, kekurangannya. Dan dari sisi ini sebetulnya dia agak merasa canggung, merasa gentar untuk menyampaikan itu. Tetapi karena dia yakin kekuatan Allah, hikmat Allah yang akan dia terima, maka dia berani menyampaikan Injil keselamatan itu. Roh Kudus yang adalah roh kebenaran, roh yang memimpin dalam kebenaran, roh yang menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Sehingga di dalam ketulusan, di dalam kerendahan hati, Paulus meminta agar Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Allah mengajar, menuntun, menguatkan, memberi dukungan dan topangan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa artinya ini bagi kita sekarang? Hari ini hari kedua untuk merayakan dan beribadah, memperingati turunnya Roh Kudus kepada orang percaya, kepada para murid waktu itu. Dan mereka menyaksikan bagaimana Allah bekerja dalam dunia melalui Yesus Kristus. Dan inilah yang mau kita lihat juga melalui firman Tuhan khotbah hari ini. Bila Roh Kudus, bila Roh Tuhan bekerja dalam diri seorang pengkhotbah, pengajar, guru, penginjil, maka pendengarnya akan percaya. Pendengarnya akan menerima firman yang disampaikan. Jadi bukan karena kepandaian berbicara, kepintaran seseorang, bukan. Bukan pikiran seseorang membuat orang lain percaya. Tapi Roh Tuhan yang bekerja, baik dalam diri pemberita Injil atau pengkhotbah, maupun dalam diri pendengar. Begitu firman Tuhan diberitakan, dan Roh Tuhan bekerja, maka orang yang mendengarkan akan menerima dan didorong untuk mengenal keberdosaannya, didorong untuk menyesali dosa-dosanya, didorong untuk mohon pengampunan dosa, didorong untuk bertobat. Iman kita, iman setiap orang
tidak akan bertumbuh dan berkembang oleh pengetahuan intelektual. Tetapi justru iman itu akan bertumbuh dan berkembang karena Allah bekerja melalui Roh-Nya. Roh Kudus, Roh Tuhan memungkinkan orang beriman semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh. Hikmat Allah yang nyata dalam iman orang yang percaya ini akan lebih mengungguli, melebihi segala pengetahuan manusia atau segala pengetahuan duniawi. Saya akan membaca kembali ayat 4 dan ayat 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Memang Allah menganugerahkan hikmat pengetahuan kepada manusia, tetapi biarlah iman yang menuntun, iman yang mendahului. Itu sebabnya kita pernah mendengar ungkapan percaya dulu baru mengerti. Imani dulu, terima dulu, nanti akan ada proses baru kita memahaminya. Atau iman yang mendahului pengetahuan, iman yang memimpin atau menuntun pengetahuan, sehingga pengetahuan digunakan untuk kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Marilah kita hidup dalam pimpinan Roh, agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Sekali lagi, biarlah hidup kita dikuasai, dipimpin, dituntun, dan diarahkan oleh Roh, supaya iman kita bertumbuh dan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini dalam ibadah kami saat ini. Berkatilah kami Tuhan, berkati firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami boleh merenungkannya, meresapinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam sekolah Tuhan, dalam pendidikan, khususnya mereka yang akan mengikuti ujian akhir semester ataupun ujian kenaikan kelas, mulai dari besok tanggal 2 sampai tanggal 10 Juni 2020 ini. Berkatilah anak-anak kami itu Tuhan, berkati persiapan-persiapan yang mereka sudah lakukan selama ini. Biarlah mereka boleh mengikutinya dengan baik. Demikian juga Tuhan, para mahasiswa atau para pekerja, biarlah juga Engkau memberkati. Para mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas-tugas akhir semester juga, Tuhan lindungi dan berkati. Kami berdoa untuk seluruh orang tua dari anak-anak yang akan mengikuti ujian-ujian akhir ini, masa-masa tahap akhir ini. Tuhan lindungi dan berkatilah. Biarlah firman-Mu yang kami terima pada malam hari ini boleh kami renungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau dipimpin hanya oleh Roh-Mu, Roh-Mu yang kudus, agar hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian BNH, buku nyanyian HKBP nomor 752, bait pertama dan kedua. Tuhan wujudkan kehendak-Mu.
Bentuklah aku menurutmu, jadikan baru roh jiwaku. Tuhan, wujudkan kehendak-Mu. Tuhan, kuduskan pikiranku. Beri kekuatan kepadaku untuk melakukan kehendak-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus yang Engkau anugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbarui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah, dan dengan penuh keyakinan kami dapat berseru,
Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah kami, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam kami, agar kami yakin bahwa walaupun kulit tubuh ini sudah sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat Hari Pentakosta. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Horas.